Guys, balik lagi bersama aku. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang bagaimana cara kita merasionalkan bentuk akar dan kenapa kita harus rasionalin. Oke? Nah, misalkan nih guys, kita punya suatu bentuk umum pecahan. Misalkan bentuknya adalah A per. Nah, tapi kalau kita perhatiin teman-teman, kita buat penyebutnya itu atau yang bagian bawahnya itu ke dalam bentuk akar. Misalkan kita punya bentuknya adalah A akar B. Nah, A dibagi dengan akar B. Nah, kalau kita perhatikan, di sini kita punya nih, pembilangnya adalah A, kemudian penyebutnya itu adalah akar B. Bagaimana kita bisa membayangkan ketika A kita bagi dengan akar B, teman-teman? Nah, kalau misalkan kita memiliki sebuah bentuk pecahan seperti ini, yang dimana penyebutnya itu merupakan bentuk akar, maka bentuk ini kita sebut sebagai bentuk yang tidak rasional. Begitu. Jadi bentuk ini dia tidak rasional atau dia irasional. Nah, karena dia tidak rasional atau karena dia irasional, maka kita harus merasionalkan bentuk ini, teman-teman, bentuk pecahan ini. Yang dimana penyebutnya ini kita harus hilangin akarnya atau kita ubah akar ini. Oke? Nah, dimana kita punya suatu hint. Hintnya itu adalah kalau misalkan kita punya sesuatu, bilangan apapun itu, kalau dia akar, kemudian kalau misalkan dia dikalikan dengan akar yang sama, nah di sini kita punya ya, sama-sama B di dalam akarnya, maka hasilnya itu akan sama dengan akar dari B kuadrat ya. B sama B-nya tinggal kita kaliin aja. Kemudian kalau kita lihat teman-teman, akar B kuadrat ya udah hasilnya adalah B. Begitu, oke? Nah, kemudian berdasarkan pola ini kita bisa simpulkan kalau kita punya suatu bentuk akar, teman-teman, kita kalikan dengan bentuk akar yang sama, sama-sama bilangan yang di dalam akarnya, ternyata itu akan menghasilkan akarnya itu jadi hilang. Nah, jadi kita punya akar B, kalau di akar B ternyata hasilnya adalah B. Sebagai contoh, misalkan kita ambil pakai sebuah bilangan yaitu yang mudah aja teman-teman, akar 2. Akar 2 kalau kita kali akar 2 berarti hasilnya adalah 2 kali 2-nya kita bisa langsung kaliin ya. Jadinya adalah akar 4. Nah, di mana kita tahu teman-teman, akar 4 itu hasilnya adalah 2. Udah deh, jadi kita punya, betul ya, ternyata kalau kita punya bentuk akar dikali bentuk akar yang sama di mana di dalam akarnya ini real sama persis angkanya, ternyata bisa menyebabkan akarnya itu menjadi hilang. Begitu, oke? Jadi kalau misalkan kita punya sebuah A, kita bagi dengan akar B, teman-teman. Kalau kita ingin menghilangkan akar B-nya ini, sudah pasti jawabannya adalah harus kita kalikan dengan akar B. Tapi ingat teman-teman, ini itu bentuknya pecahan. Begitu. Jadi pecahan itu biar tidak merubah nilainya, jadi kita harus perlakukan dengan adil. Kalau misalkan yang di bawahnya kita kalikan dengan akar B, maka yang bagian atasnya juga harus kita kalikan dengan akar B. Begitu. Jadi timbullah sebuah konsep di mana kalau misalkan kita punya bentuk yang tidak rasional seperti ini, A per akar B, ternyata kita harus kalikan. Nah, dikalikan dengan apa? Biar tidak merubah nilainya, tinggal kita kalikan dengan akar B per akar B. Sudah begitu aja. Oke, kita ambil contoh. Misalkan kita langsung ke contoh. Di sini kita punya 1/akar 7. Nah, kita lihat teman-teman. Penyebutnya kita fokusin. Penyebutnya di sini adalah akar 7. Tujuan kita untuk menghilangkan akar pada penyebut tersebut. Jadi, biar hilang, ya udah. Berarti akar 7 ini harus kita kalikan juga dengan akar 7. Karena bentuknya pecahan berarti perlakuannya harus adil. Kalau yang bawah dikali akar 7, maka yang di atas juga harus dikali dengan akar 7. Begitu ya. Jadi kita punya di sini kalau kita jadiin satu itu sama aja kayak satu kita bagi dengan akar 7 tadi. Kalau kita mau rasional, kalau kita ingin merasionalkan, maka kita harus kalikan dengan akar 7 per akar 7. Biar satu sama akar 7-nya sama-sama kita bisa kalikan dengan akar 7. Begitu. Oke, misalkan di sini kita ambil contoh teman-teman, contoh yang lain. Misalkan kita ambil contohnya adalah 2 kita bagi dengan akar 3. Nah, ya udah, perhatikan penyebutnya.
penyebutnya di sini adalah akar 3. Berarti harus kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Begitu. Jadi teman-teman tinggal taruh fokusnya di penyebutnya aja. Begitu. Biar dia berubah menjadi bentuk yang lebih rasional. Begitu teman-teman. Oke? Jadi seperti biasa ya konsepnya ya. Kalau misalnya kita punya ada suatu pecahan yang penyebutnya itu bentuknya akar, berarti kalau kita ingin merasionalkan bentuk tersebut, ya udah tinggal kita kalikan dengan akar dari penyebutnya kita samain. Begitu. Oke? Nah, sekarang kita langsung aja guys, kita masuk ke contoh yang lebih kompleks. Yang dimana di sini, kalau tadi kan di contoh yang pertama itu cuma ada satu bentuk akar. Akar 7 aja, akar 3 aja. Tapi kalau misalkan kita masuk ke bentuk yang kedua dan bentuk yang ketiga, ini kita bisa lihat teman-teman. Di bentuk yang kedua ada dua akar. Di bentuk yang ketiga ada satu akar sih, cuman di sini kita punya ada satu tambahan bilangan bulat. Nah, kita bisa menggunakan sifat dari fungsi kuadrat. Di mana sifatnya itu adalah kalau misalkan nih teman-teman, kita pindah ke bagian mana ya? Kalau misalkan kita punya suatu bentuk A ditambah B, kita kalikan dengan A dikurang B, begitupun sebaliknya, random, bebas. Mau A dikurang B-nya di depan, A plus B-nya di belakang, boleh karena hasilnya sama aja. Nah, hasilnya ini akan sama dengan A kuadrat, kita kurangi dengan B kuadrat. Udah deh teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita punya sama-sama A plus B, dan juga A min B, kemudian dia dikalikan, maka hasilnya akan sama dengan A kuadrat, kita kurangi dengan B kuadrat. Jadi ternyata akan menjadi satu A dan B-nya. Begitu ya. Tadi kita udah tahu teman-teman, kalau misalkan kita ingin menghilangkan akarnya pada suatu bentuk bilangan, bentuk akar seperti ini, ternyata kita harus kuadratin ya teman-teman ya. Tinggal kita kuadratin aja. Ternyata kalau dikuadratin, atau kalau dikuadratin itu artinya kedua akarnya kita kalikan sebanyak 2 kali, ternyata bisa menyebabkan akarnya itu menjadi hilang. Nah, kalau kita lihat teman-teman, kita fokus ke operasinya, di mana di sini operasinya tambah. Oke, berarti biar akar 2 dan akar 7 ini menjadi kuadrat, maka kita pasangkan dengan bentuk yang operasinya pengurangan. Berarti akan kita kalikan dengan, kita buat dulu ya pernya ya. Berarti akan kita kalikan dengan akar 2 kita kurangi dengan akar 7 teman-teman. Dan ingat perlakuannya harus sama karena dia pecahan. Berarti yang bagian atasnya juga harus kita kalikan dengan akar 2 dikurang akar 7. Begitu. Udah deh teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan kita langsung kaliin pasti bentuknya ini bakal menjadi rasional atau akar pada penyebutnya ini akan hilang karena kita bisa pakai sifat yang ini. Begitu. Oke? Nah, coba kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Nah, ini teman-teman dia, kalau ini dia dimulai dari operasi kurang untuk bentuknya. Berarti kalau kita mau akarnya ini hilang, tinggal kita ganti. Tinggal kita kalikan dengan tanda yang berlawanan. Berarti akar 5 kita kalikan dengan akar 5 ditambah dengan 1. Begitu juga dengan yang di atas, kita kalikan dengan akar 5 ditambah 1. Begitu aja. Oke? Nah, sekarang biar makin paham sama bentuk latihan soalnya, kita coba di sini ada dua contoh soal. Kita diminta untuk merasionalkan bentuk dari 2 di per 5 dikurang akar 3 dan 3 per akar 5 ditambah akar 4. Oke? Nah, sekarang kita coba tulis ya teman-teman ya. Misalkan di sini kita mau rasionalin 2, kita bagi dengan 5, kita kurangi dengan akar akar 3. Nah, kita lihat teman-teman. Di sini yang menghubungkan penyebutnya itu adalah operasi tanda kurang antara 5 dan juga akar 3. Berarti biar dia hilang harus kita kalikan dengan tanda yang berlawanan teman-teman. Berarti tanda yang berlawanan dengan kurang itu adalah tambah. Berarti kita harus kalikan dengan 5 ditambah akar akar 3. Kemudian kalau yang bawahnya dikalikan dengan 5 ditambah akar 3, maka yang atasnya juga harus dikalikan dengan 5 ditambah dengan akar akar 3. Udah deh teman-teman. Terus tinggal kita kaliin aja seperti biasa kalau konsepnya itu adalah
adalah perkalian pecahan, berarti konsepnya selalu sama ya. Atas kita kalikan dengan yang atas, bawah kita kalikan dengan yang bawah. Oke, berarti di sini kita langsung gas aja, kita kaliin, berarti duanya kita kalikan dengan, kita kurung ya biar lebih bagus bentuknya, biar lebih rapi sih. Kita kalikan dengan 5 ditambah akar 3, kemudian kita bagi dengan kurung 5 dikurang akar 3, kita kalikan dengan 5 ditambah akar 3. Nah, kita bisa pakai, coba kita fokus ke penyebutnya teman-teman. Ternyata penyebutnya ini membentuk sebuah pola. Sama-sama punya 5 dan akar 3 di dalam kurungnya. Berarti bisa langsung kita misalin aja. Berarti 5 5 ini sebagai A. Kemudian akar 3 ini sebagai B. Oke ya, ini kayaknya enaknya kita pakai highlight aja ya. 5 5 sebagai A. Akar 3, ini kita misalkan sebagai B. Dan ingat teman-teman, hasil perkaliannya adalah harus selalu A kuadrat kita kurangi dengan B kuadrat. Mau siapapun yang di depan, tambah atau kurang, hasilnya akan selalu dikurang dengan B kuadrat, bukan ditambah dengan B kuadrat. Oke? Jadi sekarang kita langsung aja guys. Berarti ini jangan kita langsung kaliin ya, kita pisah dulu. Berarti kita punya 2 dikali 5 plus akar 3. Kita bagi dengan, nah ya udah teman-teman, berarti hasilnya adalah A kuadrat. Di mana A kuadratnya ini berarti nilainya adalah 5 kuadrat. Nah, cakep. 5 kuadrat kita kurangi. Nah, kurangi dengan siapa? Kurangi dengan akar 3 dikuadratkan. Berarti akar 3 kuadrat. Udah deh guys, jadi kita punya hasilnya ini akan sama dengan 2 dikali 5 ditambah akar 3 per 5 kuadrat itu adalah 25. Kita kurangi dengan akar 3. Kalau dikuadratin pasti akarnya hilang, jadinya adalah 3. Jadi kita punya 2 dikali 5 ditambah akar 3 per 22. Begitu. Ya, ini bisa kita langsung sederhanain ya. 2 sama 2 sama-sama bagi 2. Jadinya adalah 1 dan 11 ya masing-masing hasilnya. Berarti kita punya hasilnya ini adalah 1 sama 11-nya kita langsung pisah aja teman-teman dari kelompok yang di dalam kurung. Jadi hasilnya adalah 1/11 kita kaliin sama 5 ditambah dengan akar 3. Gitu guys, gimana? Mudah bukan untuk mengerjakan ini? Nanti untuk soal yang nomor 2, kayaknya aku bantuin kerjain sampai ini, terus teman-teman tinggal cari hasil akhirnya sendiri di rumah masing-masing. Oke? Nah, sekarang kita coba merasionalkan bentuk dari 3 per akar 5 ditambah akar 4. Seperti biasa kita tulis ulang dulu soalnya. 3 per akar 5 ditambah akar 4. Agak nggak rapi ya, akar 4. Nah, udah deh guys, berarti kalau kita mau rasionalin, berarti kita harus kalikan dengan sebuah pecahan, karena bentuknya pecahan. Karena di sini tandanya operasinya tambah, berarti tanda yang berlawanan adalah kurang. Berarti kita akan kalikan dengan akar 5 dikurang akar 4. Begitu. Sama-sama kita kalikan dengan akar 5 dikurang akar 4. Udah deh teman-teman, berarti sekarang kita bisa langsung jadiin satu aja. Jadinya adalah 3 kita kalikan dengan akar 5 dikurangi dengan akar 4 per, kalau udah bentuknya kayak gini berarti bisa langsung kita masukin dalam kurung dulu ya, biar lebih rapi aja sih guys. Kita kalikan, ini aku ubah tanda kalinya pakai titik aja ya guys. Nah, jadi kita punya 3 dikali akar 5 dikurang akar 4 per. Nah, kalau bentuknya kayak gini, ya udah akar 5 sama akar 4-nya kita pisahin dari rombongan. Terus kita kuadratin. Berarti kita punya akar 5 dulu kita kuadratin. Kemudian kita apain? Kita harus kurangi dengan akar 4 yang dikuadratkan. Oke, jadi kita punya hasilnya ini akan sama dengan 3 kita kalikan dengan akar 5 dikurang akar 4 per akar 5 kalau dikuadratin akarnya hilang, berarti hasilnya 5. Kita kurangi dengan akar 4 kalau dikuadratin hasilnya adalah 4. Udah deh, jadi kita punya hasilnya ini adalah 5 dikurang 4, 1 ya guys. Terus kalau pecahan penyebutnya 1, ya udah berarti persatunya bisa tidak dianggap. Jadi kita bisa langsung
eliminasi aja. Jadi kita punya hasilnya adalah 3 dikali akar 5 dikurangi dengan akar 4. Atau kalau teman-teman mau kali pelangi juga boleh. Atau kalau teman-teman mau sederhanain akar 4-nya juga boleh. Begitu. Oke, nanti bisa dilanjutin sampai dengan bentuk yang paling sederhana. Begitu teman-teman. Jadi tujuan kita merasionalkan bentuk akar ini apa? Biar penyebutnya itu tidak berbentuk akar, biar akar pada penyebut itu hilang. Biar dia jadi bilangan yang rasional. Nah, caranya gimana? Caranya ya udah tinggal kita kalikan dengan bentuk akar yang sama. Kalau misalkan banyak akarnya itu ada satu. Begitu. Tapi kalau misalkan dia itu ada dua suku di penyebutnya, kayak gini ada akar 2 dan akar 7, akar 5 dan satu, berarti kita harus kalikan dengan tanda yang berlawanan. Kalau dia tambah, berarti tanda yang berlawanannya adalah kurang. Kalau dia kurang, berarti kita harus kalikan dengan tambah. Begitu ya, dua suku yang ditambah. Begitu aja, teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa mengerti dengan apa yang aku sampaikan. Dan kalau misalkan ada koreksi dari video ini bisa langsung tulis aja di kolom chat. Biar nanti aku bakal update terus ya untuk materinya kalau misalkan ada kekeliruan dalam penyampaian atau dalam deliver materinya. Begitu, oke? Sekian dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.